Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa mengikuti dengan baik materi yang akan kita sampaikan hari ini. Satu informasi, jika teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan mulai dari sekarang bisa dipersiapkan dulu. Nanti silakan disampaikan sehingga kita bisa menjawab dengan grafis, sehingga kita bisa menjelaskan secara langsung, bukan hanya chat, bukan hanya kata-kata. Karena kalau bertanya dengan kata-kata atau dengan abstrak, saya nanti susah untuk menjawabnya. Takutnya nanti ada salah persepsi, yang dimaksud tidak sesuai, maka tentu akan sangat membahayakan teman-teman di dalam nanti memahami. Karena itu ketika ada peluang, ada kelas, silakan dimanfaatkan untuk bertanya terkait kesulitan, terkait apa yang selama ini dialami, sehingga ada koreksi di sana, ada pembenahan di sana untuk menuju yang lebih baik lagi. Kalau di awal mungkin belum bisa konsisten, ya mungkin nanti dengan banyak latihan, dengan banyak mencoba dan bertanya akan menjadi lebih baik. Oke, malam hari ini kita akan membahas breakout. Namun demikian, sebelum kita membahas materi lanjutan pada malam hari ini, saya akan sekilas mengembalikan ingatan kita, akan mengulas sebentar yang sudah kita sampaikan tadi malam terkait dengan trading plan, terkait dengan rencana trading, di mana rencana trading ini harus sudah disiapkan di awal sebelum kita entry, sebelum kita masuk di dalam transaksi kita, sehingga yang terjadi ketika market berbalik pun kita sudah siap semuanya, apalagi market sudah satu arah dengan yang kita analisiskan. Karena itu sekali lagi saya ingatkan untuk mengingat apa yang sudah kita sampaikan terkait dengan trading plan atau rencana trading. Yang pertama kemarin, fokus pada atau siapkan target yang rasional. Oke, siapkan target rasional, tidak usah muluk-muluk, kira-kira sebatas kemampuan kita sejauh mana. Kalau satu hari saya hanya mampu 2%, maka jalankan 2% sampai betul-betul ini menjadi kebiasaan yang menjadikan kita nyaman trading di sana dengan perolehan yang konsisten profitnya. Kalau di angka 2% kita sudah bisa menguasai, maka kita bisa naikkan menjadi mungkin 3% atau 5%. Ketika di angka-angkanya sudah kita mumpuni di sana, maka boleh kita naikkan grade kita mungkin 10%, tetapi jangan terus-menerus. Nanti kadang naik, kadang turun, melihat kondisi market di sana. Yang pasti harus sudah ada target di awal. Jangan sampai kita over profit, jangan sampai kita terjadi over transaksi juga. Kemudian yang kedua, ini target ini tujuannya juga nanti untuk menghindarkan kita dari mengikuti pergerakan yang ekstrim. Kalau kita sudah terbiasa sih tidak masalah. Kalau tidak terbiasa dan sangat tidak mendukung kemampuan dan keterampilan kita, maka jangan mengikuti market yang sedang bergerak cepat. Artinya hindari. Kalau kita bisa manfaatkan, ya berarti manfaatkan. Karena market yang ekstrim, fluktuasi yang cepat, atau istilahnya adalah whipsaw, kita bisa manfaatkan ketika kita sudah betul-betul memahami. Ketika kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengikuti di sana, maka pastikan untuk menghindari. Berikutnya yang kedua, ya trading plan kemarin yang kedua adalah pilih time frame yang tepat. Time frame yang tepat. Time frame yang tepat ini akan mengantarkan kita pada kemudahan di dalam kita membaca. Kemudian time frame yang tepat di sini berapa idealnya? Tidak ada ideal, yang terpenting bagaimana kita memanfaatkan dengan baik. Kalau kita enjoy dengan time frame H1, maka pergunakan dan
pelajari sedetail mungkin karakter di time frame H1. Kalau teman-teman suka dengan M5, M30 misalnya, maka gunakan M30 sampai detail di sana. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata ini tidak bisa, maka coba cari lagi yang M15. Semuanya dieksplor, semuanya digali sedalam-dalamnya, dibuat senyaman mungkin kita membaca. Namun demikian, pesan saya jangan hanya menguasai satu time frame, kuasailah multiple time frame sehingga kita bisa memandang lebih jauh, kemudian kita bisa melihat dari dekat. Artinya dari segala dimensi kita bisa memahami. Ketika marketnya bergerak naik kuat, ya kita bisa lihat di H1, H4, D1 boleh. Asalkan masing-masing kita memahami karakternya. Kalau H1 pemakainya bagaimana, H4 bagaimana, D1 bagaimana, M15 bagaimana. Kemudian saya sendiri bagaimana? Ya, saya terus terang yang paling pokok saya gunakan adalah H1, M15, H4 dan D1. Ini pokok. Artinya paling pokok itu selalu kita perhatikan di sana. Secara detail kita membaca dengan M15, kemudian untuk memperkuat keyakinan itu ya sesekali kita melihat di H1 kemudian H4. Yang tadi saya contohkan adalah di time frame lebih tinggi saya menggunakan H4, di sana ada peluang, di sana sudah mulai ada rejeksi yang luar biasa. Kemudian di M15 ya sudah terpenuhi syarat yang sudah kita tetapkan, yakni sinyal pertama muncul, sinyal wujud di sana muncul, maka berikutnya kita entry. Sudah selesai. Kemudian di H4 kita melihat penolakan yang luar biasa di sana. Ini contoh. Jadi pemakaian time frame ini sangat penting dan sangat menentukan kita nanti bisa memahami peluang yang terjadi, apakah peluang itu mau naik atau turun. Nah, time frame ini nanti memberikan petunjuk di sana. Jangan kita hanya fokus pada satu time frame, misalkan M15 atau H1, maka kita ketinggalan kereta nanti. Oke, berikut yang ketiga, saya ulas lagi biar teman-teman juga ingat, yang belum memahami biar lebih memahami. Yang ketiga tentukan aturan mainnya. Aturan main dalam artian aturan entry dan exitnya. Dan exit. Kita bisa entry tapi tidak bisa exit sama saja. Apakah ada? Banyak. Teman-teman bisa entry tapi exitnya tidak tahu di mana. Saya harus keluarnya di mana? Tidak tahu. Sehingga begitu kita profit kita biarkan, habis itu kembali ke minus lagi, minus dan minus lagi. Itu namanya tidak bisa keluar, bisa masuk tidak bisa keluar. Ada yang bisa keluarnya kira-kira bisa, tapi masuknya saya harus ini masuk bagaimana ini? Masuknya ini harus bagaimana? Dimulai kapan ini bingung. Iya tidak, terus begitu. Begitu mau masuk ditunggu, entahlah ini belum kuat belum. Padahal sudah memenuhi syarat. Begitu sudah betul-betul sesuai dengan angan-angan, misalkan dia turun, ya contoh ini sudah kelihatan, ini sudah yakin sell, tapi masih belum tahu, masuknya ini sekarang apa nanti, apa nunggu lagi, apa jam pertengahan, mungkin masih kebingungan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ini menunggu, begitu sudah panjang turun baru masuk sell, begitu sudah panjang masuk sell. Sell sudah kita masukkan, marketnya naik lagi. Nah, ini di sini langsung drop lagi. Karena apa? Kita tidak tahu aturannya, aturan main, entry dan exitnya bagaimana tidak tahu. Seperti apa aturan main? Ya, seperti yang kemarin kita contohkan. Pertama, misalkan ada sinyal awal atau sinyal pertama. Yang kedua, sinyal wujud. Ya, sinyal awal ini juga mungkin bisa saja di sana ada yang namanya support and resistance. Ini sinyal wujudnya muncul, baru yang ketiga bisa ini konfirmator.
Ya, untuk teman-teman mungkin yang belum berpengalaman boleh yang tunggu satu konfirmator. Kalau sudah berpengalaman ini langsung dieksekusi boleh. Jadi 3 ini kita masuk sudah berpeluang untuk profit di sana. Apakah ini bisa diterapkan di semua pasangan? Bisa. Ya, tetapi harus menyesuaikan karakter masing-masing pasangan karena tiap pasangan berbeda. Contoh Euro USD, ya ini kita TP tidak bisa terlalu tinggi kalau Euro USD dalam trading jangka pendek. Ya paling 40 sampai 70. Ya kalau kita ingin trading jangka pendek, ya kecuali nanti marketnya bergerak kelihatan kuat. Itu pun berat kalau kita mencari ya 100 lebih pun berat. Ya nanti kita lihat. Kemudian di GBP USD. Ini TP pun juga tidak bisa terlalu tinggi. Ya, kalau ini 50 sampai 80 saja. Kenapa kok terlalu kecil? Ya melihat pergerakan. Nanti melihat pergerakan. Ini adalah contoh standar yang mudah kita capai. Berbeda kalau di XAU, di gold. XAU atau emas ini pergerakannya paling cepat, kemudian ringnya paling besar. Ring itu pergerakan hariannya cukup besar di sana. Kalau yang lain ini Euro USD paling kisaran rata-rata 1600, ya ini 600 sampai 1600 sampai 1600. Kalau di GU ini bisa 800 sampai 3000. Kemudian GB XAU, ya XAU ini bisa 3000 sampai 6000 kondisi normal, tidak ada kondisi-kondisi yang ekstrim di sana. Dalam kondisi ekstrim emas bisa mencapai 13.000 pips satu hari. Ya, sehingga pengambilan TP atau take profitnya, target profitnya juga menyesuaikan, tidak bisa disamakan. Contoh, ya saya gunakan di Euro USD dulu, kayak time frame rendah. Oke, di Euro USD, contohnya begini. Saya kasih contoh dulu, ya kita lihat pergerakan Euro USD dari turun naik, kemudian dari naik turun lagi, ya kemudian turun lagi. Nah sampai di sini. Di sebelah kiri ada yang namanya support di sana. Oke, ini adalah support. Dia breakout atau tidak? Kalau tidak di breakout berarti berpeluang mantul. Ya, satu kalau tidak breakout, kalau tidak mantul berarti sideways. Nah, kita manfaatkan peluang bagaimana? Memanfaatkan peluang tentu menunggu sinyal reversalnya, sinyal pantulannya. Contoh ini turun. Nah, sudah mulai turun, kuat sekali, tetapi dibatasi atau diuji di area support yang kuat di sana. Perhatikan pergerakan dan candle yang terbentuk di sana, sudah mulai mengecil, sudah mulai ada penolakan. Ya, penolakan pertama di sini. Kalau kita jeli di sini ada penolakan, kemudian di ini area support tidak tertembus. Kemudian wujudnya ini sudah diwujudkan dalam bentuk candle warna hijau, berarti triggernya sudah muncul, maka kita bisa entry di candle selanjutnya. Baik, ini adalah salah satu contoh dari aturan main. Ya, salah satu contoh. Jadi tadi banyak sekali trigger yang kita pakai. Ya, salah satunya ini nanti bisa juga dengan breakout, bisa juga dengan breakout, baik itu trend line, baik itu nanti chart pattern. Ketika ini kita entry, jangan lupa sekali lagi ketika kita masuk, yang pertama kita pikirkan adalah resiko. Kita tidak tahu naiknya sejauh mana, apakah naik di candle ini atau candle selanjutnya kita tidak tahu. Yang paling penting yang kita buat aturan, ketika sudah ada sinyal, ada petunjuk di sana, dikuatkan dengan area support tidak tertembus, kemudian sudah muncul wujudnya, kita entry, jalankan, ikuti sistemnya. Targetnya karena di Euro USD ambil 40 sampai 60 atau 40 sampai 70 enggak apa-apa. Artinya kita enggak usah muluk-muluk. Berarti kalau di pertama ini tidak bisa, ya kita menunggu. Namanya juga market, tidak bisa harus saat itu juga kita profit. Ya, selalu ada
koreksi naik turunnya, maka kita bersabar. Yang terpenting masih dalam batas normal. Ya, tidak ada begitu masuk tiba-tiba saat itu langsung profit, jangan begitu. Ada kalanya bisa seperti itu, ada kalanya juga menunggu. Yang paling penting karena jangka pendek jangan menunggu berhari-hari itu saja. Sehingga ini 1 jam tidak bisa dapat profit kita. Menunggunya tidak dapat profit. Ya, ini dari sini entry-nya di candle yang panjang ini sudah candle yang pendek ini ya. Sorry, ini berarti karena triggernya sudah muncul, maka kita masuknya di candle yang hijau pendek ini. Di 1 jam pertama kita tidak bisa profit. Baru di candle selanjutnya ini sudah mencapai 200 sekian ya. Artinya tercapai sudah. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ketika kita latihan, maka belajar yang keras. Seperti hanya kita latihan bela diri atau latihan apa, yang pertama dilakukan adalah belajar yang keras sehingga bisa menahan sakit, bisa menahan pukulan, bisa menahan panas, bisa menahan segalanya. Termasuk juga di trading. Jangan hanya kita menahan minusnya, profitnya tidak pernah menahan. Ada kalanya kita harus dengan perhitungan, dengan menggunakan analisis market yang sudah terbentuk sebelumnya. Kenapa kita menggunakan candle yang sebelumnya terbentuk? Ya karena market selalu berawal dari sejarah. Kalau kita jualan bakso, hari Senin sepi, hari Selasa sepi, Rabu sepi, kemudian ternyata yang ramai hari Sabtu Minggu, maka di hari-hari berikutnya ketika hari Senin, Selasa, Rabu kita perkecil. Artinya kita kurangi jatah pembuatannya. Kenapa kita harus kurangi? Karena menurut sejarah kemarin-kemarinnya atau sejarah yang pernah kita jalani, yang kita alami kalau hari Senin, Selasa, Rabu pasarnya sepi, ya berarti yang terjual di hari-hari biasa Senin, Selasa, Rabu cuma 5 kilo pentol bakso misalnya. Sehingga kalau kita membuat 10 kilo, 15 kilo, apakah bisa? Bisa. Tetapi yang terjadi tidak ada yang orang beli. Mau sisanya mau dipakai apa? Ketika hari Sabtu Minggu, ya biasa kita membuat 10 kilo habis, 15 kilo habis. Tetapi ketika kita membuat 20 kilo, ternyata tidak habis. Maka yang kita pikirkan apa? Mencari titik tertinggi tetapi yang reasonable, yang bisa close. Ya, artinya apa? Artinya sebatas kemampuannya hari itu seperti apa. Hari Sabtu Minggu, kalau Sabtu misalkan 15 kilo masih mampu, ya buat 15 kilo. Kalau hari Minggu mampu 20 kilo, ya buat 20 kilo. Jangan dibalik, hari Senin, Selasa, Rabu kita membuat 15 kilo, hari Sabtu kita membuat 10 kilo. Kenapa kita tahu kalau hari Sabtu Minggu itu rame? Dari sejarah, dari event yang sudah kita alami sebelumnya. Seorang pedagang yang menjual ayam ketika hari besar dan hari biasa tentu berbeda. Hari Senin, Selasa, Rabu juga pasti ada perbedaan di sana. Yang bisa merasakan adalah mereka yang jualan. Sama halnya dengan kita. Ini pernah mencetak harga di atas. Maka saya pastikan di candle besok, lusa atau lusanya lagi pasti nanti akan menyentuh area ini. Karena ini market seperti itu. Nanti begitu menyentuh kembali lagi. Sehingga kita bisa meraba. Kira-kira ada enggak yang dicapai? Biasanya ditandai dengan ekor. Ya, ditandai dengan ekor begini. Ekor yang terdekat dari sini ini. Sehingga kalau kita entry targetnya ekor dulu atau di bawahnya ekor sedikit. Ketika nanti naik sama, ketika merangkak naik berarti berada di ujung atas, mencoba akan menyentuh ujung atas. Tetapi jangan langsung tiba-tiba yang ambil tertinggi, ambil terdekat dulu. Nah, mungkin di sini kalau naik. Tetapi sekarang arusnya mau ke bawah, arusnya turun, maka mindset kita cari rejeksi yang terdekat. Di mana rejeksi terdekat? Di sini adalah ada rejeksi terdekatnya. Maka nanti akan diuji ketika kita entry sell, ya setidaknya mendekati area di sini, atau nanti mungkin kurang sedikit atau pas. Nah biasanya kalau saya mengambil lebih dekat lagi, tidak sampai menyentuh. Artinya tidak sampai menyentuh ekornya, walaupun nanti tetap tersentuh. Ya, demi kehati-hatian, demi mengamankan profit yang sudah kita dapatkan. Ya, itu caranya, namanya aturan main, harus dibuat aturan main. Kalau aturan main itu sudah dibuat dengan baik, kemudian kita jalankan, di situ berpeluang untuk profit, maka jangan
noleh sana noleh sini, fokus pada aturan yang sudah kita buat, aturan main yang kita buat. Masing-masing tentu punya cara untuk mengeksplor di sana, ya, punya cara untuk mengeksplor di sana. Masing-masing punya cara untuk mengeksplor di sana, sehingga apa yang terjadi, masing-masing tentu nanti punya pengalaman yang berbeda. Dengan ilmu yang sama, punya pengalaman berbeda, punya teknik dan gaya yang sesuaikan dengan masing-masing trader. Nah, itu adalah tadi bagian dari menentukan aturan main. Berikutnya yang keempat, saya lanjutkan biar agak cepat. Yang keempat, jangan lupa ketika sudah membuat aturan main, maka tentukan atau batasi kerugian. Nah, tadi sudah saya singgung, pembatasan kerugian bisa dengan SL ya. Bisa dengan SL, bisa dengan cut plus manual, ya, bisa dengan dilakukan averaging atau menambah. Tentu semuanya punya konsekuensi, semuanya punya plus dan minusnya. Silahkan nanti dieksplor, dicoba. Ya, averaging juga boleh dicoba. Asalkan kita juga menguasai, tidak ada yang salah. Semuanya ketika sudah menguasai, sudah cocok dan enak, maka jalankan, tidak ada yang salah. Berikutnya yang kelima, setelah dari yang kita buat aturan di atas tadi, jangan lupa untuk dicatat. Ya, catat dalam buku memori kita, di dalam agenda kita. Mungkin catatan kecil ini untuk mengingatkan kita, karena kemampuan memori kita sangat-sangat terbatas, sementara yang kita pikirkan banyak sekali. Maka mencatat ini tentu akan memudahkan kita mengingat kembali nanti ketika kita lupa. Yang terakhir, diuji. Semua yang kita lakukan, semua yang kita cobakan, semua yang kita gali tentu harus dilakukan uji praktek. Semakin kita banyak uji praktek, maka semakin banyak kita menemukan kekurangan kita. Semakin banyak kita menemukan kekurangan, semakin mudah kita melengkapi, mengkoreksi di sana. Ya, ini adalah bagian dari rencana trading kita sebelum kita masuk, sebelum kita entry di sana.